One on One kembali lagi pemirsa, dan masih bersama kami kuasa hukum dari Baradae, Richard Eliezer, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Roni Talapesi. Bang Roni, sebelum aku masuk terkait dengan Bang Roni dan juga Richard Eliezer sendiri, itu kan berawal dari ketika Bang Roni menjadi kuasa hukum yang bersangkutan ya. Kalau boleh mungkin sedikit ceritakan gitu, ketika Bang Roni entah menyanggupi atau memang Bang Roni sendiri yang mengajukan diri sebagai kuasa hukum Richard Eliezer ini sampai dengan saat ini tuh sebenarnya awal perjalanannya seperti apa sih? Ibu saya dari Sulawesi Utara, dari Manado, jadi kami punya kedekatan secara emosional ya, karena satu kampung sebenarnya. Jadi ketika ada permasalahan ini ya dari keluarga menyampaikan untuk dibantu Richard Eliezer. Jadi ya ketika saya bertemu, kemudian ngobrol, kan saya ketemu orang tuanya juga ya, ngobrol sama orang tuanya di Brimob. Jadi ya semuanya mengalir ya, bahwa saya juga ketika pertama kali ketemu sama Richard Eliezer, hati saya tergugah juga. Saya bilang kasihan ini anak gitu loh, jangan sampai dia itu ditinggal gitu loh, maksudnya dia dikorbanin ya. Saya ada kata kecil hati saya seperti itu ya. Akhirnya saya yakinkan diri saya, kemudian berbicara dengan keluarga, ya saya putuskan untuk mendampingi Richard Eliezer ya. Walaupun yang sudah, atau katakanlah Bang Roni pasti sudah mendengar dong apa yang terjadi pada dua kuasa hukum sebelumnya. Ya saya sudah dengar ya, mengikuti di pemberitaan ya, buat kuasa hukum ya. Tapi kalau yang kuasa hukum yang pertama kan dicabut oleh Richard Eliezer, yang kedua kan juga dicabut karena tidak merasa maksimal untuk mendampingi Richard Eliezer kan. Jadi kalau saya ya saya sampaikan kepada Richard Eliezer, ya sudah kita jalanin saja, kita yakin bahwa pasti ada pertolongan yang dari yang atas, dari Tuhan, jadi kita nggak usah khawatir. Nanti kita buktikan di persidangan, kan sekarang kelihatan sekali persidangan ini sudah mengkerucut ya, fakta-fakta persidangan sudah terungkap. Dan ke arah mana angin ini akan bergerak ya Bang? Sudah terlihat sekali Mbak Fani. Nah, Bang Roni sendiri ketika menjadi kuasa hukum Richard Eliezer ini kan secara tidak langsung berarti istilahnya kan melawan tangan-tangannya Ferdy Sambo seperti itu. Pernah nggak sih Bang mendapat ancaman atau telepon-telepon gelap gitu misalnya? Kalau telepon-telepon mah ada. Oh ada, benar. Telepon Mbak Fani. Telepon ada, tapi saya yakini bahwa proses ini adalah, kalau saya ada di proses ini berarti ada sesuatu yang memang tujuan yang baik ya untuk Richard Eliezer ya. Saya percaya bahwa ini adalah campur tangan dari yang Tuhan di atas ya. Jadi ketika saya menangani Baradae Richard Eliezer, saya sampaikan bahwa ya udah saya jalani gitu. Saya tidak usah perlu khawatir, tidak perlu takut ya. Seperti itu. Jadi ya maju terus pantang mundur. Maju terus. Yang penting kita berbicara soal fakta hukum ya. Kalau Eliezer sendiri juga pernah Bang mendapat ancaman, kemudian tekanan, atau kayak waktu itu kan juga ada godaan aliran dana yang masuk ke rekening? Tidak. Oh iya, kalau mengenai aliran dana itu kan tidak. Bahwa aliran dana tersebut kan di rekeningnya Ricky Rizal. Ini kan sudah terungkap ya. Kemudian yang menarik kan Ricky Rizal sampaikan kan bahwa pemindahan rekening tersebut atas perintah Putri Chandrawati. Terus kemarin pemeriksaan Ricky Rizal saya bilang, saya baca ini BAP-nya Putri Chandrawati. Putri Chandrawati menyampaikan, menyangkal bahwa dia tidak memerintah untuk memindahkan rekening. Jadi yang memerintahkan siapa? Siapa yang memerintahkan? Baru sudah Ricky Rizal kaget ya. Nah itu yang masalah soal uangnya. Terus kedua mengenai yang tadi ditanyakan oleh Mbak Fani terkait dengan ancaman-ancaman, tidak ada. Karena kita lihat bahwa Polri di sini bekerja secara profesional ya, kemudian dijaga betul oleh Brimob. Saya lihat semuanya berjalan baik. Iya, kompak loh Bang Roni. Iya. Kekompakan itu juga terlihat loh antara Bang Roni sama Richard Eliezer sama Icat ya, kalau Bang Roni memanggil ya. Iya, sama ini, Icat dekat. Ini terlihat loh kemarin ketika dalam persidangan terakhir kepada Ricky Rizal gitu. Wow, kalau masyarakat melihat betapa Bang Roni memperlihatkan murkanya loh. Emosi yang jarang kita lihat dari Bang Roni dalam persidangan, kecuali ya sebelumnya sama Susi, karena Susi akhirnya mencabut keterangannya gitu sebagai kesaksian palsu. Tapi sama Ricky Rizal kemarin Bang Roni tampak lebih emosi gitu daripada biasanya. Kenapa Bang? Apakah terbentuk sebuah emotional attachment, dan kalau memang dalam hubungan antara kuasa hukum dengan klien, apakah ini memang inevitable?
Ya, tentunya dalam kasus ya, setiap lawyer ya, kita harus betul-betul menjiwai, mendalami kasus ini ya. Saya ingat dulu pernyataan dari Bang Adnan Budi Nasution pernah menyampaikan, Ron, kalau kau punya klien, dari dalam penjara kau pegang tangannya. Sampai kau antar ke persidangan, kau harus pastikan dia itu nyaman dan dia baik. Itu saya selalu ingat. Jadi itu yang terbawa dalam ketika saya menjadi seorang pengacara, saya mendampingi klien, tentunya saya totalitas ya. Nah, dalam proses ini kan saya mengikuti dari penyidikan, saya merasakan apa yang dirasakan oleh Richard Eliezer ya. Dari awalnya merasakan ketakutan, kemudian trauma, terus bagaimana kita mencarikan psikolog, bagaimana kita memulihkan rasa traumanya dia, kita melakukan pendampingan. Nah, ini proses waktu yang berjalan ya. Tentunya dari seorang pengacara ya, saya bekerja secara profesional ya, bukan karena terbawa oleh suasana, tidak. Tapi kan sebagai manusia biasa. Dalam persidangan kan kemarin, sebelumnya kan saya ini, tetapi ketika saksi yang menyampaikan yang kesaksian tidak masuk akal ya, kemudian bertele-tele, tentunya kan bukan hanya saya saja, majelis hakim jaksa penuntut umum ya. Kami sudah peringatkan berulang-ulang, sampai hakim menyampaikan, kamu harus ingat, kamu punya anak, istri. Kamu harus sayang sama anak istri kamu, harus ingat. Kenapa? Ini karena terkait dengan vonis dari Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Kami kan juga secara manusia kan kita sampaikan sangat menyayangkan kok keterangannya dia. Sampai majelis hakim sampaikan keterangan yang kamu saya nggak akan ini. Saya tidak menggunakan keterangan kamu kok, karena saya sudah mendengarkan dari saksi-saksi sebelumnya. Dan keterangan kamu ini berbeda dengan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya. Nggak masuk akal. Nah, itulah kemarin saya coba untuk menyampaikan. Tentunya kita pengacara kan ada teknik-teknik ya penyampaian. Kemudian ya kalau saudara saksi bertahan seperti itu ya silakan saja. Lagi-lagi kan bisa jadi pertimbangan bagi majelis hakim nanti ya. Yang menilai kan majelis hakim. Tapi gini Bang, ketika kita melihat Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf gitu, walaupun sama-sama terdakwa ya dalam kasus yang sama, masih tadi meninggalkan jejak loyalitas, takut kepada Verdi Sambo. Richard Eliezer sendiri kenapa bisa melepaskan dari bayang-bayang tersebut? Apakah karena tadi dia salah satu ajudan yang masih junior, hubungannya dengan Verdi Sambo belum selama itu, sehingga tadi mungkin rasa takut atau doktrin untuk takut takut kepada Kadif Propam ini tidak atau belum mengakar secara mendalam kepada Eliezer? Doktrin ini kan 1 bulan ya Mbak ya, ketika dia harus dipaksa untuk mengikuti skenario tembak-menembak. Sampai pasca tanggal 6 Agustus dia mengaku yang sebenarnya ya. Bayangkan saja itu triggernya apa sih Bang? Ya, mau ngaku yang sebenarnya? Karena keluarga orang tuanya sudah didatangkan oleh tim sus, kemudian sudah berulang kali mamanya menyampaikan, Dek jujur saja. Ya, sayang orang tua ya? Sayang orang tua dia, karena value keluarganya ini sebenarnya saya sudah lihat bahwa mereka punya value, mereka dari kampung, mereka yang hidupnya apa adanya, mereka jujur, mau kerja. Itu value-nya saya lihat ya. Yang mungkin kalau di ibu kota ini kita sudah jarang sekali lihat value seperti itu ya. Tetapi di sini ibunya sampaikan kepada saya, ibunya bangga ketika anaknya jujur. Dan ibunya sampaikan kepada saya, tidak apa-apa dia masuk penjara asal dia jujur. Jangan dia bohong tapi dia lepas. Gitu loh. Itu saya lihat value itu sangat kuat ya, value keluarga ya. Itu buat kami tim penasehat hukum ikut bangga ya. Nah, dan itu yang membuat Bang Roni masih bertahan dengan Richard Eliezer sampai dengan saat ini. Ya, saya tentunya kan dari proses ini bagaimana dia disampaikan dia hanya berdiri keterangan saksi, dia hanya sendirian. Kemudian akhirnya terpatahkan, dia berdiri tidak sendirian lagi, kesaksian lain ikut mendukung, kemudian alat bukti yang lain mendukung. Kemudian yang menarik Mbak, kemarin ini kan Richard Eliezer punya tas tumi ya. Pernah disampaikan waktu di Rumah Saguling dia memakai tas tumi yang di dalamnya ditaruh senjata HS almarhum, menyerahkan kepada saudara Verdi Sambo. Tas tumi tersebut memang bukan barang bukti ya, diserahkan kepada orang tuanya. Nah, kemudian saya ketika ketemu sama orang tuanya, kemudian kita berkunjung ke rutan Barreskrim, tas tumi tersebut dipakai sama bapaknya. Sebenarnya Icat sampaikan, Pak, coba saya lihat di dalam kantong kecil itu kayaknya ada jadwal SOP dari para ajudan. Akhirnya dibuka, itu ada
SOP kertas kemarin kita sudah sampaikan ke majelis hakim. Nanti kita akan sampaikan di pledoi dan kita serahkan kepada jasa penuntut umum. Di dalam tersebut di situ ada SOP ajudan driver, terus barang perlengkapan yang harus disiapkan. Nah di situ tertulis senjata Glock. Nah, karena apa? Richard Eliezer kan menyampaikan bahwa di rumah Duren 3, Verdi Sambo menembak memakai senjata Glock. Kan selama ini kan dibantah bahwa senjata bukan senjata Glock. Kemudian kan kita sudah tanyakan kepada kepada sesprinya Verdi Sambo. Pak Verdi Sambo ini senjatanya senjata apa? Senjata Glock. Kemudian kita dapatkan lagi kemarin daftar perlengkapannya, ada senjata Glock. Kita sudah tunjukkan kepada majelis. Kita juga surprise ya. Wah. Lagi-lagi tangan Tuhan yang bermain di sini Tuhan. ya Bang ya. Saya boleh sampaikan seperti itu ya. Ini hal-hal yang keajaiban yang kita lihat bahwa ada tangan Tuhan. Dan ketika berangkat dari doa Eliezer, ketika Eliezer bersaksi di persidangan bahwa sebelum dia terpaksa harus mengeksekusi Brigadir Yosua, dia sempat berdoa sama Tuhan ya, Bang. Tapi kemudian terjadilah kejadian seperti ini. Tapi lagi-lagi mungkin ada tangan Tuhan, ada maksud lain di balik hal ini. Betul, ya, jadi saya lihat bahwa Tuhan mengizinkan situasi ini tetapi tidak melampaui kekuatannya Richard Eliezer, kemampuannya Richard Eliezer. Ada tangan-tangan orang baik yang ikut menolong. Salah satunya mungkin Bang Roni kan? Ya, amin ya. Amin, amin. Amin. Oke, mungkin terakhir Bang untuk menutup jumpa kita di program One on One edisi kali ini. Apa langkah Bang Roni selanjutnya? Atau mungkin sekaligus juga kalau bisa diceritakan sedikit dalam karir kepengacaraan Bang Roni. Apakah ini kasus tersulit, kasus paling menarik, atau kasus yang akan Bang Roni ingat sampai dengan akhir karir Bang Roni nantinya? Ya, dalam hal ini kan kasus ini Richard Eliezer menggambarkan seorang anak muda, seorang yang tidak mampu, kemudian dalam kasus ini yang paling lemah ya. Ya, saya sering sampaikan bahwa keadilan itu milik semuanya. Keadilan itu bukan hanya milik segelintir orang, kelompok yang memiliki kekuasaan, memiliki uang. Tetapi jangan lupakan bahwa ada orang yang di bawah yang mengejar, yang mau mengejar rasa keadilan tersebut. Dalam kasus ini kan Richard Eliezer. Nah, ketika dalam persidangan ini kita hopeless awalnya, kemudian kita melihat persidangan terungkap, bukti-bukti mendukung pernyataan Richard Eliezer, buat kami ini hal yang baik dan kami optimis bahwa proses penegakan hukum ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan dalam kasus ini Mbak Fani, sebagai saya seorang pengacara ya, saya belum pernah pegang kasus sebesar ini. Sebelumnya pernah pegang Pak Basuki Cahayapurnama. Kemudian saya pikir itu sudah kasus yang paling besar ya. Tetapi dalam kasus ini, memang ini kan sebenarnya tragedi Mbak Fani. Yeah. Tidak ada yang kami banggakan juga, tidak ada yang kami mau peristiwa atau ini jadi semacam prestasi begitu prestasi ya Bang, tidak ada, karena ini mengingat bahwa ini tragedi, kemudian ada yang meninggal merupakan anggota Polri juga ya. Tapi dalam hal ini yang kami harapkan bahwa ini menjadi pembelajaran ke depannya sehingga semuanya ke depannya tentunya negara kita ini proses penegakan hukum ini kita lebih baik. Kita masih optimis ya memandang penegakan hukum negara ini dan tentunya tadi ya mengejar sesuai dengan marwah hukum, seperti aturan hukum bahwa semua manusia sama di mata hukum, seperti itu ya Bang Roni. Bang Roni ini pembicaraan yang sebenarnya tidak habis dalam satu program, tapi karena durasi sudah habis kita harus terpaksa sudahi dulu dialog kita pada hari ini dalam program One on One edisi kali ini. Terima kasih sekali ya Bang Roni atas waktunya. Sehat selalu Bang Roni, pekerjaannya masih akan ada beberapa tahap selanjutnya. Saya harap kondisi Bang Roni, kondisi kesehatan Bang Roni dan juga teman-teman kuasa hukum dan juga Richard Eliezer khususnya masih prima ke depannya, selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Ayunius, terima kasih Mbak Fani. Saya yang terima kasih Bang Roni. Dan demikian pemirsa pembicaraan kita bersama dengan Roni Talapesi selaku kuasa hukum dari Richard Eliezer. Saya Fani Imaniar, terima kasih, sampai jumpa.